Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama. Halaman 112 kita bahas pada bagian uji pemahaman. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Perhatikan pada halaman 112 uji pemahaman. Yang pertama, luas segitiga atau L berbanding lurus atau senilai terhadap tinggi segitiga yaitu T. Alasnya adalah tetap. Tuliskan hubungan antara L dan T. Jadi kita tuliskan dulu bahwa L itu berbanding lurus dengan T, sehingga L sama dengan K dikali dengan T, di mana K-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah hubungan antara L dan T. Jika T-nya 1 cm, maka diketahui L-nya adalah 8 cm persegi. Hitunglah luas segitiga jika T sama dengan 2 cm. Maka ketika T-nya adalah 1 cm, maka L-nya adalah 8 cm persegi. Maka K adalah L dibagi dengan T, di mana L-nya adalah 8, T-nya adalah 1. 8 dibagi 1 adalah 8. Satuannya K-nya adalah 8 cm. Kemudian, hitunglah luas segitiga jika T-nya 2 cm. Jika T-nya 2 cm, maka L sama dengan K dikali T. K-nya adalah 8 dikali T-nya adalah 2. 8 dikali 2 adalah 16. Satuannya adalah cm persegi, karena ini adalah satuan dari luas. Kemudian soal yang kedua, volume suatu benda berbanding lurus atau senilai terhadap tinggi benda, yaitu H. Tuliskan hubungan antara V dan H, antara volume dan tinggi benda. Perhatikan karena berbanding lurus, maka volume sama dengan K dikali dengan H, di mana K-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang B, jika hanya 1 cm dan V-nya 5 cm persegi, hitunglah volume jika hanya adalah 5 cm. Maka dari jika hanya 1 cm, V-nya 5 cm, perhatikan kebersamaan yang di atas, maka nilai K-nya adalah volume dibagi dengan tinggi benda. Volumenya adalah 5, dibagi tinggi bendanya adalah 1. 5 dibagi 1 adalah 5. Satuannya adalah cm persegi. Kemudian untuk volumenya, jika hanya adalah 5 cm, berarti volume sama dengan K dikali dengan H, yaitu tinggi benda. Berarti volume sama dengan K-nya adalah 5, dikali tinggi bendanya adalah 5. 5 dikali 5 adalah 25 cm kubik untuk volumenya. Bagaimana jika hanya sama dengan 1/2 cm, hitunglah volumenya. Ini yang C. Jadi ketika hanya adalah 1/2 cm, maka volumenya adalah K dikali dengan H. K-nya adalah 5, dikali H-nya adalah 1/2. 5 dikali 1/2 adalah 2,5 cm kubik. Jadi ketika hanya 1/2 cm, maka volumenya adalah 2,5 cm kubik. Selanjutnya yang ketiga, waktu atau T yang dibutuhkan untuk menempuh suatu jarak berbanding terbalik dengan kecepatan benda. Tuliskan hubungan antara T dan V, jadi antara waktu dan kecepatan. Perhatikan T berbanding terbalik dengan V, berarti waktu berbanding terbalik dengan kecepatan. Maka hubungannya adalah T sama dengan K dikali 1/V. Ini kenapa? Karena ini berbanding terbalik, di mana K-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah hubungannya. Kemudian yang B, jika V-nya adalah 60 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 25 menit. Hitunglah waktu yang dibutuhkan jika volume kecepatannya adalah 90 km per jam. Maka dari informasi ini, dari bahwa kecepatannya adalah 60 km per jam dan waktu yang dibutuhkannya 25 menit, maka kita akan mencari nilai K-nya. Atau K itu sama saja dengan T dikali dengan V, atau waktu dikali dengan kecepatan. Waktunya adalah 60 km per jam. Karena di sini waktunya adalah dalam menit, maka kita rubah ke dalam menit. 60 km per jam itu sama dengan 60 km per 1 jam, itu sama dengan 60 menit.
Maka 60 dibagi 60 adalah 1 km per menit. Jadi kecepatannya 1 km per menit. Waktunya adalah 25 menit, berarti satuannya udah sama yaitu menit. Maka nilai K sama dengan waktu dikali kecepatan. Waktunya adalah 25 dikali kecepatannya adalah 1. Maka K-nya adalah 25 km. Jadi nilai K-nya adalah 25. Maka ketika kecepatannya adalah 90 km per jam, karena ini satuannya adalah jam, kita rubah dulu ke satuan menit. Berarti 90 km per jam itu sama dengan 90 km per 60 menit. Maka kita akan cari waktu. Cari waktu itu T sama dengan K dikalikan 1 per V atau 1 per kecepatan. K-nya berapa? K-nya dari 25 km. Kemudian 1 per kecepatannya adalah 90 per 60. 90 per 60. Maka 25 dikali 60-nya itu pindah ke atas. Maka 60 per 90. Kita coret silang 60 dengan 90. 60 dibagi 30 adalah 2. 90 dibagi 30 adalah 3. Maka 25 dikali 2 adalah 50 dibagi dengan 3. Maka waktunya adalah 50 per 3. Satuannya apa? Satuannya adalah menit. Maka 50 per 3 menit. Kemudian yang keempat, suatu besaran Z berbanding lurus dengan besaran X dan berbanding terbalik dengan Y kuadrat. Z berbanding lurus dengan X dan berbanding terbalik dengan Y kuadrat. Maka kita perhatikan persamaannya. Maka Z 0 sama dengan K dikalikan karena berbanding lurus dengan X. K dikalikan X 0 dikalikan karena berbanding terbalik berarti 1 per YO kuadrat atau Y0 kuadrat. Y kuadrat. Maka perhatikan ini adalah persamaannya. Kemudian yang A, jika X menjadi 2 kali lipat dan Y tetap, maka besaran Z akan membesar atau mengecil, tentukan besaran perubahannya. Perhatikan misalkan Z-nya, jika X sama dengan 2 kali lipat dan Y tetap. Perhatikan Z-nya misalkan Z1. Berarti Z1 sama dengan K dikali 2 dikali X0. Karena ini 2 kali lipat dari X-nya. Dikali 1 per Y0 kuadrat. Karena Y0-nya adalah tetap. Berarti sama dengan Y0. Atau Z1 ini sama dengan 2K dikali X0 dikalikan 1 per Y0 kuadrat. Atau Z1 itu sama dengan 2 dikali K dikali X0 dikali 1 per Y0 kuadrat. Perhatikan K dikali X0 dikalikan 1 per Y0 kuadrat itu sama dengan nilai Z0. Maka Z1 sama dengan 2 dikali Z0. Maka nilai Z1 itu adalah membesar 2 kali lipat. Perhatikan yang B, jika X menjadi 2 kali lipat dan Y membesar sebesar 3 kali lipat, maka besaran Z akan membesar atau mengecil, tentukan besaran perubahannya. Misalkan Z2 itu adalah K dikalikan 2 kali lipat X-nya, berarti 2 dikali X0 dikali Y-nya membesar 3 kali lipat, berarti 1 per 3 kali Y0 kemudian dikuadratkan. Maka Z2 ini sama dengan 2K dikali X0 dikali 1 per 3Y0 dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat adalah 9. Berarti 9Y0 kuadrat. Atau Z2 ini sama dengan 2 per 9 dikali K dikalikan X0 dikalikan 1 per Y0 kuadrat. Perhatikan K dikali X0 dikali 1 per Y0 kuadrat itu sama dengan Z0. Maka Z2 ini adalah 2 per 9 dikali Z0. Berarti kalau 2 per 9, karena ini penyebut yang lebih besar, maka mengecil. Jadi Z mengecil sebesar 2 per 9 kali lipat. Soal yang kelima, tentu terdapat 2 kawat dari jenis yang sama. Hambatan kawat 1 adalah 10 kali hambatan kawat 2. Berarti R1 sama dengan 10 kali R2. Penampang kawat 1
berbanding luas penampang kawat luas penampang kawat 1 berbanding dengan luas penampang kawat 2 adalah 4/3. Berarti A1 berbanding A2 sama dengan 4/3. Jika panjang kawat pertama 10 meter, hitunglah panjang kawat kedua. L1-nya berapa? L1-nya 10 meter. Yang dicari adalah L2-nya. Maka R1, perhatikan persamaannya bahwa R1 sama dengan 10 kali R2. R1 itu sama dengan K dikalikan L1 per A1. Berarti luas penampang dibagi dengan panjang dibagi dengan luas penampang. Sama dengan R10 R2 berarti 10 dikalikan K dikalikan L2 per A2. K dengan K kita coret, maka L1 per A1 sama dengan 10 dikali L2 per A2. Maka L2-nya adalah kita perkalian silang. Berarti L1 dikalikan dengan L2, kemudian 10 dikalikan dengan A1, maka L2-nya adalah L1 dikalikan A2 per 10 dikalikan A1. Kita substitusikan masing-masing nilainya. Maka L2 sama dengan L1-nya adalah 10 dikalikan A2-nya. A2-nya adalah 3 dibagi 10 dikalikan A1. A1-nya adalah 4. 10 dengan 10 kita coret. Maka L2 adalah 3/4. 3/4 itu sama dengan 0,75. Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Maka panjang kawat yang kedua adalah 0,75 meter. Demikianlah video pembahasan matematika bagian uji pemahaman halaman 112. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.